Bismillah, berikut saya sampaikan pandangan Ustadz Jainul Majdi kaitannya dalam beribadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan meningkatkan hasanah ilmu pengetahuan agama kita sehingga kita dapat mantap, khusyuk dalam beribadah serta juga aman dari wabah ini. Amin. Ada lagi yang masih ngeyel. Tapi sholat Jumat kan gak apa-apa. Sekali seminggu. Itu kan syiar. Pak, sholat Jumat itu juga boleh ditinggalkan karena uzur syar'i. Dulu saat musafir, Nabi tidak Jumatan. Padahal banyak sahabat sama Nabi. Berpuluh-puluh, beratus-ratus. Beliau sholat zuhur mengganti Jumat. Saat sakit, para ulama juga sepakat. Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah sekarang ini fatwa sudah banyak, jelas, tegas. Untuk kemaslahatan umum, memutus rantai penyebaran wabah, menyelamatkan jiwa manusia. Apalagi penyakit ini kan ada yang disebut asimptomatik. Nggak kelihatan gejalanya, padahal dia sudah bawa virus. Karena itu, mari kita ikuti fatwa para ulama kita, ikuti seruan pemerintah, dengar pendapat dari para ilmuwan. Saya malah bayangkan ya, ini orang-orang yang berkeras tetap Jumatan. Kalau mereka hidup sama Rasul dulu, mungkin Rasul SAW sendiri mereka lawan. Pada waktu musafir misalnya, ikut musafir sama Nabi, Nabi tidak sholat Jumat, mungkin mereka demo, protes sama Nabi. Kalau mereka dulu hijrah sama Nabi, mungkin mereka protes. Kok Rasul perginya tengah malam? Kok takut sama manusia? Pada saat diminta untuk sholat berjamaah di rumah, mungkin mereka demo juga sama Nabi. Ya Rasulullah, ini kok disuruh sholat di rumah? Kan rumah Allah itu masjid. La haula wa la quwata illa billah. Nah inilah beragama yang disebut dengan at-tadayyun bil hawa wa laysa bil ilmi. Beragamanya itu dengan hawa nafsu, egoisme, bukan dengan ilmu. Perasaannya, anggapannya, itu yang dijadikan pedoman. Bukan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan arahan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, penerus para nabi dan rasul. Saya jadi ingat ayat 103, 104 surah Al-Kahf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahu orang-orang yang paling merugi? Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka. Padahal mereka menyangka mereka sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Imam Tabari, mereka adalah kullu amilin amalan yahsabuhu fihi musiban wa annahu lillahi bifi'lihi dhalika muti'un murdi wa huwa bifi'lihi dhalika lillahi muskhit wa an tariqi ahli al-imani bihi jair. Orang yang beramal dengan amal yang mereka sangka tepat dan dengan itu menjadi orang yang taat dan mendapat ridha Allah. Padahal pekerjaannya membuat Allah murka dan jauh dari jalan orang beriman. Mari kita taati fatwa para ulama kita, ikuti seruan pemerintah, simak kata para ilmuwan sebagai ikhtiar. Semoga wabah ini segera berlalu dari tengah-tengah kita. Demikian, semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita sambung dalam video berikutnya. Mari saling menghargai dalam berijtihad. Jangan sampai beda pandangan memecah belah ukhuwah. Bismillah, semoga Allah meridhai ijtihad ini dan senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya. Nasru minallah wa fathun qarib.